Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kali ini kita sudah sampai di volume ke-65, di mana hari ini saya banyak dapat pertanyaan bagaimana caranya mengganti usaha yang kolaps setelah COVID. Jadi beberapa teman-teman kita banyak usahanya yang berhenti dengan adanya pandemi COVID dan susah untuk bangkit kembali. Lalu timbul ide bagaimana untuk mengganti jenis usaha itu. Nah, hari ini saya ingin memberikan 3 tips bagaimana caranya teman-teman bisa mengganti usaha untuk di masa pasca pandemi COVID-19 ini. Tips yang pertama adalah tingkatkan silaturahim dan tingkatkan interaksi dengan sahabat, kolega, jaringan bisnis yang selama ini sudah terbentuk. Silaturahim dan interaksi itu dalam rangka mencari peluang, menanyakan peluang. Contohnya saya baru saja berhubungan ditelepon oleh sahabat bahwa dia mengatakan ada satu kebutuhan terhadap produk yang saat ini dia sulit. Nah, lalu saya karena tidak berada di bidang itu, saya sambungkan kepada teman yang lain. Jadi setiap Anda berinteraksi dan bersilaturahmi kembali dengan teman-teman atau sahabat kolega bisnis Anda yang kemarin-kemarin, mestinya timbul ide-ide peluang. Barangkali dia membutuhkan suplai barang tertentu. Barangkali dia membutuhkan jasa barang tertentu. Nah, dari situlah kita mulai. Jadi sudah ada peluang-peluang bisnis baru yang bisa kita kerjakan dari silaturahmi, interaksi dan chit-chat dengan sahabat-sahabat, dengan kolega. Nah, tips yang kedua dari saya, mulailah dengan pasar yang sudah ada itu. Dan mulailah dengan modal yang tidak besar. Misalnya, kalau kolega kita membutuhkan suatu produk yang sudah jelas pasarnya, yang sudah jelas kapasitasnya, meskipun tidak terlalu besar, tetapi juga tidak kecil-kecil amat, itu diambil. Karena apa? Kita tidak memulai dari nol. Kita sudah punya pasar dan kita sudah bisa terukur cara kerja dan modalnya. Dia bahkan nanti menuntun, cukup mengerjakan ini aja kok. Cukup membelinya begini-begini kok. Cukup bahannya ada di sana kok. Nah, sehingga kita tidak memikirkan dari semua aspek. Memikirkan idenya, memikirkan bahan bakunya, memikirkan pendanaannya, memikirkan pemasarannya. Ini pasarnya sudah ada. Dan ini mekanismenya atau cara kerjanya sudah ada pengalaman. Nah, tinggal kita mengcopy dan kita tinggal masuk. Itu tips yang kedua. Jadi mulailah dari pasar yang sudah ada itu dan dengan modal yang sekecil mungkin. Karena tentu kita tidak mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Nah, tips yang ketiga dari saya, dari hasil silaturahmi dan interaksi itu, jangan juga terlalu ngambang. Pasti nanti ada godaan, ada 5-10 peluang. Fokus saja kepada 2, maksimum 3 peluang yang Anda bisa kerjakan. Jadi memulai usaha baru itu jangan juga terlalu banyak yang diambil. Saya bisa memahami karena kecil misalnya pasarnya atau kerjaannya, lalu kita ambil lagi satu lagi, ambil sampai 10, sampai 8. Nanti tidak ada fokus. Fokus saja kepada 1, 2, maksimum 3. Katakanlah yang satu ini bisa menghasilkan 15 juta, yang satu bisa menghasilkan 20 juta, yang satu bisa menghasilkan 25 juta, ya cukup untuk memulai sesuatu. Ini konteksnya kan usaha kita sendiri. Jadi fokus saja kepada 1 sampai maksimum 3 peluang itu. Lalu langsung kita garap. Dan dari situ kita baru berkembang untuk membutuhkan karyawan berapa, membutuhkan modal berapa, dan seterusnya. Nah, jadi kembali lagi tipsnya, kembangkan silaturahmi dan koneksi, interaksi. Kedua, mulai dari yang kelihatannya peluang pasarnya sudah ada dengan modal yang tidak sebegitu besar, tidak sangat besar. Nanti kalau ada peluang pasar tapi modalnya perlu miliar-miliar, jangan dulu. Modalnya cukup puluhan juta atau ratus juta saja, 100-200 juta. Nah, lalu yang ketiga, fokus saja kepada 1, 2, atau maksimum 3 jenis peluang usaha itu. Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk mengalih usaha Anda. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.